Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ada yang cuma diberikan akal. Dalam istilah Al-Qur'an dinamai dengan malaikat. Ada makhluk yang diciptakan Allah berupa nafsu saja. Dalam istilah Al-Quran dinamai dengan binatang. Ada makhluk yang diciptakan Allah berupa nafsu pun dijadikan akal. Itulah saya, itulah Anda, dan kita semua yang ada di atas permukaan bumi ini. Maka jika akal yang dikedepankan oleh manusia, maka dia jauh lebih mulia ketimbang para malaikat. Maka demikian pegangan teguh, karena Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan para malaikat bahkan seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana ceritanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu annaj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat dan seluruh penghuni langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya hari ini akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi dari golongan manusia. Putra arti khalifah itu. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsir Jalalain beliau menafsirkan arti khalifah ay yakhlifani tanfidil ahkam, yaitu pengganti Allah yang menjalankan hukum Allah di atas permukaan bumi ini. Orang yang menjalankan puasa, orang yang menjalankan sholat, orang yang menjalankan zakat, yang arti khalifah yang dimaksud oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Maka wadai dipegah manusia yang akan menjadi khalifah pertama kali di atas permukaan bumi ini, maka para malaikat membantah dengan membawa argumen. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah? Apakah engkau tidak khawatir ya Allah? Manusia itu akan may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan menghancurkan bumi-bumimu. Mereka akan menghancurkan binatang-binatangmu. Mereka akan merusak ekosistemmu di atas permukaan bumi. Apakah engkau tidak takut ya Allah? Bahkan yang lebih sadisnya ya Allah, yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan bertengkar satu sama lain. Apakah engkau tidak takut ya Allah? Seperti itu malaikat. Nusabbihu wa nuqaddisulah. Bahkan kamu ya Allah dari golongan malaikat mantan dijadikan penduduk bumi. Sedangkan kamu nusabbihu wa nuqaddisulah. Sedangkan kamu selalu bertasbih, bertahmid, memuji Engkau, dan kami tidak pernah durhaka dan ingkar kepada perintahmu. Kenapa harus manusia yang Engkau pilih sebagai khalifah di atas permukaan bumi? Pujian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lebih lebih wahai para malaikat terhadap apa yang tidak kata ketahui. Manfaatkan malaikat khawatir tak? Di saat manusia diciptakan untuk wujud sebagai khalifah di atas permukaan bumi, maka malaikat khawatirkan. Karena segala mengetahui manusia tinggal di atas permukaan bumi ini, pernah Allah ciptakan makhluk untuk tinggal di atas permukaan bumi, yaitu banu jin. Segala mengetahui manusia ada makhluk yang tinggal di atas permukaan bumi. Banu jin tersebut di saat bumi telah diciptakan, Allah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka mengeluh kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menciptakan bumi, menciptakan binatang-binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi ini. Maka alangkah disayangkan jika Engkau ciptakan makhluk yang bumi di atas permukaan bumi ini, maka itu akan mubazir sia-sia, tidak berfungsi ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengutus banu jin di atas permukaan bumi untuk tinggal pertama kali sebagai manusia. Maka setelah banu jin tinggal di atas permukaan bumi ini, surah 2 li'amal. Li'amal karena yang namanya makhluk bertambah-tambah, lele. Makan bakal lele, persediaan dan stok makanan tidak mencukupi. Boh kaya yang awal ini, kayak awal kuala jenis. Baik di kuala jenis, makanan hebat. Ijak menjelai mujikoh di babak. Baik komba. Kapan ni nak komba tu tak jauh. Muji benar jadi. Muji benar karena hanam pun aku. Tanya apa benar sih? Tu BND kena BND. Dah ponyo dah tahu. Hana temu katalah dia
Telah menjadi hari kebenaran. Katalah ilmu dan babat. Yang menasyid Banu Jin tersebut. Mereka bertengkar satu sama lain karena tidak mencukupi stok persediaan makanan yang Allah sediakan kepada mereka. Maka diberikan azazil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir mereka ke atas permukaan bumi. Dan itu soal azazil hidup. Dan itu apa itu? Zahid syaitan itu. Yang kedua, Azazil adalah syaitan. Azazil itu lengan, syaitan itu lengan. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Langit pun wadah tanah wadah langit pun. Langitnya dan syaitan adalah apa itu? Uru-uru yang ahli ibadah. Langit yang kedua, Zahid. Para penghuni langit yang kedua berturi dan syaitan. Tapi Zahid uru-uru yang sungguh. Langit yang ketiga Arif, uru-uru yang berbijaksana. Langit yang keempat Taqi, uru-uru yang takwa. Langit yang kelima Wali, uru-uru yang menguasai. Memang wali yang masanya iblislah yang menguasai seluruh malaikat. Langit yang keenam Khazin, penjaga syurga. Memang dijaga syurga yang. Langit yang ketujuh Azazil. Dalam Al-Quran sering disebutkan Azazil dan syaitan. Langit yang ke-8 atau Lam Lauh Mahfuz dan syaitan adalah iblis laknatullah. Maka nan Azazil atau nan syaitan itu cuba wateka dia urut komaju apikah lebihnya orang yang binayang orang dia nasib dunia kita kita syaitan. Maka berhasil Azazil beserta pasukannya mengusir Banu Jin di atas permukaan bumi. Makanya yang khawatirkan yang sangat khawatir para malaikat. Jika seandainya dijadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi, akan terjadi cerita yang sama seperti cerita yang pernah terjadi pada Banu Jin. Maka ini a'lamu ma la ta'lamun berkata Allah. Lalu yang kata itu wahai para malaikat. Dahulu lebih kuat terhadap kata Nabi. Bau, negeri bau. Irang pada itu dan bau. Bakma pada lahir, pegahnya bau nanda. Mak terapa? Baknek, nek apa? Baknek lama. Sampai keluar tu, memang. Sampai keluar tu sampai nek. Perlahan-lahan asalnya zadasa. Lalu yang punah. Kan ada pura dan ayat-ayat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ditanya kepada para malaikat, punah. Media bahasa tanya, "Nyo punah malaikat?" Malaikat tidak dapat menjawab. Anak itu punah dia malaikat. Bertanya bau anak itu punah dia malaikat. Maka bertanya oleh Allah kepada Nabi Adam, "Ambiuni bi asma'i." Wahai Nabi Adam, pegah tentang benda-benda yang akan diciptakannya kepada seluruh penghuni lagi. Maka aku pegang oleh Nabi Adam yang bau, yang bak pinu, yang bak coklat, yang bak sawit. Dengar para malaikat bahwa lebih mulia Nabi Adam ketimbang mereka yang sudah beribadah ratusan tahun. Dengar para malaikat. Maka lebih dahulu bila akal yang kita kedepankan, maka kita jauh lebih mulia ketimbang para malaikat. Maka lantas lebih mulia Nabi Adam ketimbang para malaikat. Qulna usjudu li Adam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud yang dimaksud dengan Imam Jalaluddin As-Sayuti memberikan penafsiran. Sujud adalah tanhiyata bil hina. Sujud membungkuk badan. Kalau sujud lagi sujud dalam sembahyang tanya penuh yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Ada juga malaikat sujud kepada Nabi Adam pada tahun berapa. Kalau sujud lagi sujud kita dalam sembahyang. Tapi sujud membungkuk badan. Laginya diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Illa iblis. Yang hendak sujud kepadanya adalah iblis. Dalam ayat yang lain ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa penyebab engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam di saat saya perintahkan? Putra dia iblis. Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lebih kuat ketimbang Nabi Adam.
Dan diciptakan Nuh daripada api, sedangkan diciptakan Adam daripada tanah. Bila bahasa Nabi, Nuh lebih awal diciptakan oleh Allah. Nuh lebih mulia ketimbang jin ya Allah. Nuh lebih pangkat-pangkat yang Nuh miliki di dalam syurga ketimbang Adam ya Allah. Tidak demikian ya Allah. Maka Nuh yang harus sujud kepada Nabi Adam. Di saat kata-kata sombong, kata-kata murka yang keluar daripada mulut iblis membuat Allah murka kepada iblis. Putra itu ya Allah, qala fahbil minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Wahai iblis, tebiklah curganya. Hadapanlah sikap sombong roh-roh. Rohnya putra yang kakak miliki dan bersumber dari Nuh. Gada menjadi orang yang hebat dan akra ilmu yang lebih kepada gada. Gada rohnya kakak sombong hadapanlah sikap sombong. Tebiklah curganya. Dan apa pendapat itu tebiklah curganya. Ini lagi, lalu pendapat itu lagi ketiga ini. Maka setelah iblis keluar dalam syurga, iblis membuat argumen, membuat sebuah perjanjian dengan Allah. Putra perjanjian ini, qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, dengan sebab Ron kalau muslim di dalam syurga, diberikan umur lu, anzurni ila yaumi yub'atsun. Berudek sampai ke umur kiamat. Maka putra juga Allah, qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Kata merupakan umur yang lebih kesempatan hidup hingga terus sampai umur kiamat. Maka ini umurnya dari pun lahir sampai jino-jino tinggal dan seterusnya, iblis tidak pernah mati. Bahkan bertambah banyak iblis tersebut. Yang ikrar yang ikrar oleh iblis, janji yang ikrar oleh iblis pertama kali kepada Allah. Jadi yang kedua yang oleh iblis, qala wa bima aqwaitani la aqulanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktharahum syakirin. Ya Allah, dengan sebab Engkau telah mengusir saya di dalam syurga, dengan sebab Engkau telah mengeluarkan saya di dalam syurga, dengan sebab Engkau telah mempermalukan saya di depan penghuni-penghuni syurga, la aqulanna lahum siratal mustaqim. Saya hari ini akan mendekat, akan menghalangi, akan menyesatkan Adam beserta keturunannya sesat daripada jalan yang lurus. Caranya gimana? Tumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktharahum syakirin. Akan kami datangi manusia dari depan, tidak berhasil, belakang tidak berhasil, kanan tidak berhasil, kiri berlebihan kurang. Berpengaruh kehidupan dengannya, selalu dibawa dan diambil oleh syaitan untuk disesatkan dengannya hingga terus saja hidup dalam neraka. Maka pada dari waktu syaitan, Allah engkau tidak akan mendapatkan manusia banyak bersyukur. Yahinan penyebab pun katanya manusia menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Bahkan karena iblis membuat satu argumen, membuat satu perjanjian dengan Allah. Dia meminta kebebasan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia di dunia hingga sampai ke neraka besar. Maka Allah terima tawaran itu. Maka katanya harus tawas-tawas dan waspada. Iblis dipegang argumen dihincau SK Allah yang hantar pernah dilanggar ikrarkan janji kepada Allah. Dia sampai digoda manusia. Bahkan salah satu jamaah daripada Ibni Athaillah As-Sakandari bagaimana? Wahai Syekh, bukannya iblis dipiuh di apa yang ada manusia? Dijawab oleh Ibni Athaillah As-Sakandari, seandainya iblis pernah sejenak istirahat, sungguh kita akan mendapatkan waktu ibadah yang tenang. Nyoda ibadah boleh malam ramah. Wadah dan benda dalam bayar dah juga jika diberi pakar bertanda iblis tidak pernah istirahat sejenak pun dalam menggoda manusia. Man bulan Ramadan tiba, kepegang bulan Ramadan iblis gerande. Bagaimana? Mana sih untuk hana puasa? Nak aku
oknum bahkan dalam kuh kita kena kemeh hak kita mana dengan kita kaku. Nah, belum benci. Bes kita itu mana kita. Bes kita. Kakek je. Kita minta kakek. Nah, si umur puasa tu belum enak naik. Nah, agak muda. Tak buka kedai hana urut itu kan. Dia puasa. Itu mana? Mak mesti buka belum puasa iblis gerante. Bukan iblis belum puasa gerante. Dia gerante iblis tanya hana akan melakukan perbuatan yang bijak. Hana akan tadi buat aku. Hana akan pula ada kau tiada yang. Bapak kan orang yang terjadi hanya lagi. Kaya betul repel terkembang dia pulang ke pulau. Anaknya kejauh. Pertanda pula. Maka Imam An-Nawawi memberikan jawapan terhadap dibelenggunya syaitan di bulan puasa. Bukan puasa kan iblis berikan gerante. Punya gerante urut, punya gerante iblis kami di aulia aku. Arti iblis dibelenggu di bulan Ramadan adalah seolah-olah dibelenggu, tapi bukan dibelenggu. Seolah-olah gerante. Mau maksud lagi yang itu untanya Abu Tapa. Nanti dia pegah hafal. Bukan tahu kamu tak demikian kita. Nanti dia tanya. Nanti dia. Terus Abu Bakar. Tujuh tahun. Nanti dia baju 3 tahun dah. Nanti dia kena lagi. Patut karena orang yang mulia yang datang. Bagaimana? Juga begitu kehadiran Ramadan membuat iblis seolah-olah tidak dapat menggoda manusia karena mulianya bulan yang datang. Yang mana arti bukan diikat ini, tapi seolah-olah diikat. Merupakan orang yang mana berpengaruh dan berefek kepada kita. Rojo belajar dan anak puasa, mantan tajuk anak korupsi, mantan tamu buat untuk menghadapan itu lato yang untuk dipegang karena tidak besarnya keimanan yang kita. Hak roh iblis sudah mulanya handepak goda manusia karena mulianya bulan yang datang. Mulianya bulan yang Allah kirimkan kepada kita umat Muhammad. Tapi karena kita tidak mempunyai iman yang hebat, maka iblis bisa seenaknya menggoda kita. Maka ada berpengaruh Ramadan kepada kita. Maka 16 Ramadan kita akan jumpai. Bahkan ketiga dan bersama ayat Al-Quran anda dapat ucapkan, anda dapat baca. Apakah karena kita tidak memaknai Ramadan itu sebenarnya. Bahkan dengan kehebatan Ramadan, pernah membaca dalam kitab surah Musa sendiri membuat Nabi Musa yang berjulukan Kalamullah iri kepada umat Nabi Muhammad. Disebutkan ini bahwa suatu ketika Nabi Musa berkalam dengan Allah, maka kemudian Nabi Musa dengan kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, apakah ada umat yang lebih engkau cintai dan lebih engkau sayangi ketimbang saya ya Allah? Kurang juga Allah. Musa, esok di akhir zaman akan saya bangkitkan sekelompok umat yang bernama Rasulnya Muhammad. Bukan Rasulnya saja yang saya cintai, tapi umatnya jauh lebih saya cintai ketimbang kamu. Bila mereka di dalam bulan Ramadan melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, maka mereka lebih saya cintai ketimbang kamu, wahai Musa, terhadap ibadah yang sudah ratusan tahun. Lagi dari Allah lebih kelebihan kepada umat Muhammad. Ya Musa, dipuji kepada umat Muhammad yang lainnya lebih kelebihan kepada umat Muhammad untuk mungkin pada Ramadan untuk lakukan amalan supaya dekat dengan Allah. Aji dibayar manusia. Nabi Musa jaminan surga. Nabi Musa nak kitab Taurat. Nabi Musa nak tongkat, yang tongkatnya diberubah kulit. Nabi Musa telah tiba daripada Rasulul Azmi. Namun dengan segala kerendahan hatinya, dia meminta menjadi umat Muhammad karena
Nah, untuk target daripada gelarkan Ramadan sebagai umat Nabi Muhammad pancatin ibadah dunia dalam hidupnya. Nabi Musa yang sudah menjadi rasul sudah jaminan syurga, tapi beliau meminta dirinya untuk menjadi umat Muhammad karena keutamaan dan fadilah yang dikandung Ramadan. Maka kita jangan kasih maknanya makna Ramadan dengan lainnya. Dikna dengan maka salah satu tanda-tanda orang yang kalian berkali Al-Imam Hasan Al-Basri ayat ala syumulahu ma la ya'ni. Allah Ta'ala akan menjadikan kepada kita sesuatu yang ada bermanfaat. Udah kita pergi pandai kita umur 60 bahkan manfaat kita. Yang tanda Allah Ta'ala manfaat atau tanda-tanda manusia ada di permukaan bumi. Orangnya rumah di dalam belakang lagi naruh saja tak payah maaf. Orangnya harum bersama ayat Al-Quran kita baca. Orangnya lebih juga antara bertemu dengan Ramadan, tapi fadilah yang terkandung dalam Ramadan akan dapat amanai di ibadahnya. Orangnya kita yang akibat dia bahaya Ramadan, maaf cakap kita yang itu betul-betul macam ni. Nyata kita mencet terus itu. Orangnya betul-betul macam betul. Padahal umur kata tadi yang adalah sabun-sabun tanda menjadikan kita Warte yang menghabiskan sesuatu yang ada bermanfaat. Makanya dengan sabun tanda-tanda kita manusia harus dari bermanfaat. Orangnya harus menggunakan caranya untuk membantu pertolongan yang menguntungkan. Harus menggunakan matanya untuk tanda-tanda Al-Quran. Harus dengar senyumnya untuk dengar ceramah-ceramah tentang keagamaan. Terus hatinya tajam bahasa yang bermanfaat. Maka beliau laginya eksekusi kehidupan yang kita jalani, kita merupakan orang yang kaya. Maka ibu Umar bin Khattab itu juga bila seandainya hidup kita gagal di dunia, sebaiknya kita tidak pernah hidup, karena hidup akan menciptakan malapetaka bagi kehidupan selanjutnya. Rojo dahulunya di dunia ini, tapi juga di akhirat luar biasa anali hati-hati. Rojo dia kutiban anak kecil, tapi punya udip yang hanya membangun akhirat, sebaiknya kita tidak pernah hidup, karena hidup akan menciptakan malapetaka bagi kehidupan selanjutnya. Maka malam ini kita juga dipertemukan dengan 16 Ramadan. Lagi kita pegang-pegang bahwa dalam keutamaan Ramadan keutamaan awalul rahmat wa awsaluhu maghfiratan minallah wa akhiruhu itu pimpinan Allah Ta'ala mengatur Ramadan itu yang awal disediakan rahmat, itu yang kedua disediakan maghfirah, itu yang ketiga disediakan itu pimpinan. Katanya orangnya 16 dulu kata jalani Ramadan, yaitu kita memasuki hidup berkenaan hati. Maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita atas maghfirah kepada Allah, adalah ampunan daripada Allah. Orangnya dunia dulu Gubikan umur dapat namun dalam Ramadan, tapi kita juga hanya dapat menghapuskan dosa Allah Ta'ala. Maka anak ulai yang akan datang juga hapuskan dosa. Maka salah satu dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala juga bulan Ramadan adalah dosa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Saking sibuknya kita dengan aktivitas kita. Ada orang yang mak di kampung hendak pernah katanya khabar. Padahal mak itu berat dulu kepada dia. Saking ibu katanya dengan pekerjaan katanya mudah buku nak tak rumah kadang-kadang. Kadang dengan telepon mak. Ini penjangkau. Lepas dua mak abang itu kan. Ada katanya dia itu abang dekat. Ada mak dan fikir lagi. Maka menyegah hati mak, jangan harapkan kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal dulu dalam satu cerita 5 minit dulu kita bahas tadi. Tinggal dulu dalam satu cerita disebutkan dengan bahawa Jurais seorang yang ahli ibadah. Jurais ahli ibadah
yang kedurhaka, tapi hanya menjauh panggilan daripada semua orang tuanya. Maka Allah juga tidak lima karena perintah hanya dua. Gejak mak dari kampung gejak gak gejak macam tu. Jules ada dijawab. Jules kita pergi main. Jules ada juga dijawab. Jules kali kedua juga tidak menjawab karena itu sedang melakukan ibadah kita. Maka kalian menyebut putra yang lebih jauh daripada mak Jules tersebut. Wahai Allah, la yamut hatta miliar kampah. Ya Allah, baiklah hukuman dia Jules sehingga Jules tersebut berdemik dengan wanita Maesa, dengan wanita pelacur pasangan. Baiklah lebih mati ini punya jin golong rumput dengan wanita Maesa. Maka setelah beberapa hari terjadi kejadian ini, roh wanita hamil itu boleh langsung ijab Jules. Bertanya oleh kamu, siapakah yang menghamili kamu? Dengan tanpa sadar, dengan lantaran dia menjawab, Jules yang ibadah. Jules yang menghamili wanita tersebut. Maka tanpa memikirkan panjang, membantu langsung gerakan rumah Jules dengan tanah. Gepoh Jules sehingga babak belur, membuat tubuh Jules memar, sehingga dia akan dibawakan ke tidak eksekusi mati. Mendekati Jules tersebut. Mengenai oleh Jules yang mengaku Jules itu tak sama wasiat. Baiklah dengan dulu, ditanya oleh bahannya, so ya. Jud, dia bahasa kita jadi tes DNA. Kalau kamu diceritakan oleh bahannya pada lahir, so juga ya. Maka dengan dong, yang jin pegang apa wate lahir wate banyak dan wate Nabi Isa itu, anu yang ditunjuk ke Jules waktu tersebut. Dengan itu buatlah adik pik yang dipegang apa wate. Maka berlahir tersebut man abuna, siapa ayahnya? Proyekah jadi itu. Ghail anam yang adalah pengembala kambing. Urut perabai kami namanya. Yang urut perabai kami. Bagaimana kata-katanya yang dikeluarkan oleh adik pik dan penduduknya, maka penduduknya lagi maaf kepada dia. Maka putra yang dilahirkan hari ini tidak mengapa kalian membuat rumah saya rata di tanah. Hari ini tidak mengapa kalian membuat tubuh saya memar. Hari ini tidak mengapa kalian buat saya babak belur. Hari ini saya bersaksikan kepada kalian betapa mulianya orang tua, betapa istijabahnya orang tua, betapa mulianya orang tua. Jangankan yang gagal berdoa, yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar usaha yang akan kita tanaman yang dikasih. Maka karena berita orang tua tidak kita peroleh. Maka berita orang tua anak kita yang peroleh. Jangankan di dunia, di akhirat pun kita bermasalah. Maka bagi kita yang mengenal uji, kita tanya apa, telepon beliau. Tanya jangan juga jangan kau pernah bertukar apa kita jangan apa. Waktu kita tanya masa itu, kau itu penyebaran tanya juga masuk penyebaran. Tapi giliran gatnya kan giliran gatnya kan wajah, giliran gatnya kamu itu, giliran gatnya hanya tadi kita bangun tanya mana datang dulu. Maka dikna dengan pertanyaan dalam kehidupan. Maka tanya yang hanya usia kita cara berbakti. Cara berbakti kita hadiahkan sedekah, kali pahala kepada usia. Tak baca Al-Quran kali pahala kepada usia. Tak hadiah kali pahala kepada usia. Karena begitu besarnya perjuangan orang tua sehingga kita sukses di atas permukaan bumi. Maka hadal kebanyakan mengingat wate kali itu karena kamu begitu umum. Ada keinginan pula hanya debet yang betul, nanti betul. Maka sebagai kesimpulan, satu hal yang sangat Allah cintai di dalam bulan Ramadan, yaitu sedekah. Pernah ditanya oleh Nabi Musa, Allah ya Allah, apakah amalan yang paling Engkau cintai di atas permukaan bumi ini ya Allah? Ada juga Allah. Sehingga diulang pertanyaannya mega Nabi Musa. Sedekah. Maka para mufassirin, para ulama menafsirkan
bahkan harus sedekah yang menjadikan amalan yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini. Bahkan harus sembahyang yang sembahyang khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan yang kata itu faedah. Bahkan harus puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa mengampunkan dosa yang baru dan dosa yang akan datang. Bahkan harus puasa. Bahkan harus sedekah, hal yang paling Allah cintai. Maka ulama menafsirkan karena sedekah kemaslahatannya betul. Ronyo dan jauh semen kalau tak dibuka masjidnya kan ada dan jauh tanya orang yang seluruh manusia yang mengenal bahkan akan mengalir pahala pada dia. Bahkan dia lebih dekat jika sedekah ke akhirat. Maka kebetulan malamnya kami nak berambil. Yang yang dijual dekat pun termasuk di dalam puasa kebuat ada bukan untuk pribadi kamu. Kamu ikhlas tak sejak kepada budaya, tapi untuk pembangunan daya. Orangnya tercatat ada yang itu lebih luar daya kan yang Islam belum itu. Bahkan pada lebih ada orangnya niat perkara lebih sulit dari tes PTN ini. Bahkan sulit juga ada orang terpulang benar. Bahkan dengan BND candu dengan narkoba apa? Karena penyebab ini bertanya orangnya hati sedekah untuk dapat jalan agama Allah. Orangnya yang lebih dia akan dia berakhir. Pakar diberakhirnya karena tidak mencukupi tempat yang tersedia. Yang media wanita yang wanita jadi itu dia lepas lagi yang patut fikir. Mana yang bilik? Tu bilik yang tersedia kira 5 euro kepada santri. Jika santri kan lebih 2 5 euro hanya nyaman dan hanya layak tempat yang ini. Bapak tempat lagi yang miaucil pokok yang malam majak. Pohon 5 6 tahun boleh tetap dia itu. Dan berkebunnya mata yang berketuhanan membantu. Maka akan tempat tidak tersedia. Maka waktu itu mungkin ada kita menguyo masyarakat sebelum dia baca kita bagi sudah. Maka itulah kena anak serupa nanti tidak berkeadaan yang diizinkan daya-daya. Tapi kadang-kadang ada terjadi lagi. Maka menjena seakan ada adina muda adina kuasa. Rasulullah itu semoga rezeki sebagai amalan mundur yang akan menolong dan merupakan mundur yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya maju mendapat kemenangan di dalam bulan Ramadan. Akhir ayat yang dipuji Allah, la'allakum tattaqun, dengan lum don dan seluruh baca tidak berupa gelar takwa di sisi Allah. Bahkan katanya berupa jalan takwa di sisi Allah. Seluruh jalan yang kita lalui akan mendapatkan kemudahan. Royo usaha yang baru akan susah bila menurut takwa. Royo pekerjaan yang akan lama akan disusah bila don punya takwa. Maka hanya nyoy yang perlu sampaikan. Cukup sekian atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.